Bangkitnya Dataran Hitam bab 451, ini luar biasa. Apakah kamu Minos? Dia bertanya dengan lantang, dengan mata lebar dan mulut membentuk huruf O. Ini aku. Luar biasa. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Neal bertanya hampir sambil merenung. Dia tidak terkejut karena Minos ada tepat di depannya, tetapi fakta bahwa dialah orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan pengembangan tempat ini. Dan bahkan jika ada orang lain di balik perubahan yang dialami kota kering, itu tetap luar biasa. Lagi pula, di dunia sebesar ini, memiliki seseorang yang lebih kuat dan lebih bertalenta dari Anda sebagai bos adalah suatu kehormatan. Seorang kepala pelayan yang rendah hati dari seorang tokoh besar dari dunia spiritual akan jauh lebih kaya daripada beberapa keluarga kerajaan di wilayah utara benua ini. Oleh karena itu, tidak ada salahnya menundukkan diri kepada seseorang yang mampu. Sebaliknya, akan sangat terhormat dan membanggakan jika digunakan sebagai bidak catur individu yang kuat. Dan karena logika itu, seseorang seperti Neal yakin Minos memiliki masa depan cerah di depannya, meskipun tahanan ini tidak bisa menilai level kenalan lamanya ini. Di saat yang sama, Celeste semakin terkejut setelah menyadari siapa orang ini. Jadi, anak ini yang memimpin kota ini? Tapi siapa yang bisa melakukan investasi sebesar itu? Ibunya pasti tidak akan mengambil risiko seperti itu. Apakah ada kekuatan yang mengasingkan diri di wilayah kita yang memutuskan untuk menunjukkan diri mereka kepada dunia lagi? Dia bertanya-tanya. Dalam hati, mencoba memahami dari mana dana yang membuat perubahan di kota kering ini berasal. Namun tak lama kemudian, pikirannya terhenti ketika Minos mulai berbicara. Kamu tidak perlu tahu tentang ini. Mari kita bicarakan masalah lain. Prajuritku memberitahuku bahwa kamu lari dari ayah Brook ketika kamu datang ke sini. Namun, baru-baru ini aku mengetahui bahwa dia berhenti mengejarmu. Bukankah itu benar? Dia bertanya sambil memperhatikan kedua orang itu. Mendengar hal tersebut, Celeste langsung menjawab pertanyaan Minos. Dia memang berhenti mengejar kita beberapa bulan yang lalu. Namun, dia membayar seorang pembunuh dari Scourges of the Devil untuk menemukan dan membunuh kita. Dan baru-baru ini, kami melakukan kesalahan, dan orang itu bisa mendekati kami. Neal menyelesaikan apa yang mulai dikatakan rekannya. Jadi, seperti ini. Dan berapa level orang ini? Celeste lalu menjawabnya. Dia berada di level yang sama denganku, tapi dia jauh lebih berbahaya, karena pengalamannya lebih besar. Dan di saat yang sama, tekniknya lebih mematikan daripada milikku. Begitu. Minos berkomentar dengan suara rendah saat dia mempertimbangkan masalah ini. Nah, jika orang itu datang ke kota kering dan kita menangkapnya, maka aku bisa menggunakan pembunuh ini untuk menemukan markas Scourges of the Devil? Minos tidak pernah melupakan keterlibatan organisasi ini dalam plot yang mengakibatkan kematian ayahnya. Karena itu, dia selalu memasukkan kekuatan dari wilayah ini ke dalam daftar hitamnya, yang harus dia hilangkan. Tapi sebelumnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Entah karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan anggota organisasi ini, Raja Spiritual, atau karena dia tidak pernah bertemu siapapun dari kelompok itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan hasrat dendamnya dan melanjutkan urusannya di Dataran Hitam, semakin kuat dari hari ke hari. Berduka atau berusaha mengejar masalah yang tidak dapat terselesaikan bukanlah bagian dari profil Minos. Dia bisa saja membenci musuh-musuhnya dan bahkan terkadang merindukan Albert, tapi dia fokus pada apa yang bisa dia capai sekarang. Akibatnya, ia seringkali tidak membiarkan dirinya memikirkan hal-hal tersebut. Tapi bukan berarti dia tidak peduli. Dia kemudian mengepalkan tangannya erat-erat dan berpikir sendiri. Jika hal seperti itu terjadi, yang tersisa hanyalah aku menjadi cukup kuat untuk membunuh pemimpin organisasi ini, yang seharusnya berada di level 59. Dan setelah sejenak memikirkan hal ini, dia mengalihkan perhatiannya pada pasangan di sel itu dan berkata, Neal adalah seorang kenalan lama dari masa Akademi Spiritual, dan aku merasa kasihan karena kalian semua terjebak di sini. Tetapi kalian tidak akan diizinkan meninggalkan kota ini setidaknya selama 10 tahun. Apa? 10 tahun? Apa yang kamu bicarakan? Neal bertanya kaget melihat Minos tidak berniat mempermudah dirinya dan Celeste. Celeste lalu tertawa dan berkata, apakah kamu masih belum mengerti, sayang? Apa yang perlu dipahami? Sederhana saja, ingat perubahan yang dialami tempat ini. Bahkan ada penghalang yang mampu mempertahankan tempat ini melawan mereka yang berada di bawah level 59. Menurutmu, dari siapa mereka ingin membela diri? Dia bertanya sambil tersenyum. Menatap Neal sejenak dan selanjutnya menatap sosok Minos. Ah, wanita berpengalaman cepat dalam memecahkan masalah. Minos berpikir dalam hati dengan kagum. Dari siapa? Kebanyakan keluarga dengan orang-orang yang mampu menghancurkan hal seperti itu adalah mereka yang berdaulat di kerajaan-kerajaan regional. Dia berseru kaget di tengah tanggapannya. Tidak mungkin, tidak perlu menyembunyikannya karena Ibu Brook sudah mengetahui semuanya. Benar, kami sedang mempersiapkan revolusi, Minos berkata dengan penuh semangat.
Pemuda ini mempunyai jiwa petualang dan sangat gemar berkelahi. Oleh karena itu, meskipun ada banyak bahaya dalam mencoba melakukan hal seperti itu, mau tak mau dia merasa bersemangat. Apalagi mengingat hal ini adalah bagian penting dari pembangunan negara manapun. Setelah cobaan berat seperti itu, dia yakin dataran hitam akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dan itu sangat menghiburnya. Pertumbuhannya terbatas pada relatif kecil karena kecilnya populasi kotanya. Namun, jika terdapat jutaan penduduk di dataran hitam, mencapai kekuasaan keluarga bangsawan terkemuka dalam 1 atau 2 tahun tidaklah sulit. Tapi sampai saat itu, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Minos, ini gila. Kamu tidak ingin melawan begitu banyak raja spiritual? Kamu akan dibantai seperti yang terjadi pada keluarga Kain? Neal memperingatkannya dengan jujur. Jangan khawatir tentang itu sekarang. Sebaliknya, khawatirkan tentang situasimu di tempat ini. Kamu punya 2 pilihan untuk dilakukan saat ini. Salah satunya adalah terjebak di sini sampai saya menetap di wilayah ini dan mencapai kemerdekaan dari dataran hitam. Ini mungkin akan memakan waktu kurang dari 10 tahun. Yang kedua sedikit lebih rumit, tapi keduanya akan memiliki banyak kebebasan dan bisa memiliki kehidupan bersama di kota kering. Dia mengatakan ini sambil memberi isyarat dengan tangannya ke arah Celeste dan Neal. Apa maksudmu? Wanita itu bertanya, masih duduk dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Neal akan bisa bergabung dengan pasukanku setelah menandatangani kontrak jiwa denganku. Dia akan berjanji tidak akan pernah membicarakan rahasia dataran hitam atau bahkan mengkhianatiku dan pasukanku. Sedangkan bagi Anda, saya tidak memiliki hakim spiritual kelas 2 tingkat menengah di kota saya, jadi kami tidak akan bisa menandatangani kontrak seperti itu dalam waktu dekat. Akibatnya, kamu harus menunggu sampai kamu bisa bergabung dengan pasukanku dan mendapatkan seluruh kebebasanmu. Artinya, yang paling bisa aku janjikan adalah kamu biasanya tinggal di kota, mengenakan kalung spiritual untuk menyegel kultivasimu. Dia mengatakan ini dengan tenang, menatap mata wanita dewasa itu. Apakah kita perlu menandatangani kontrak jiwa? Kenapa ini Minos? Apa menurutmu aku akan sengaja menyakitimu? Ini benar-benar berlebihan. Perkataan Raja Rohani seharusnya cukup untuk membuat perjanjian apapun. Celeste memprotes sambil memandang Minos ke samping seolah dia tersinggung saat ini. Dan mendengar protes seperti itu, Minos tidak bisa menahan tawanya, merasakan otot-otot di perutnya berkontraksi dengan kuat. Dia kemudian mulai bertepuk tangan setelah menenangkan diri dan berkata, hahaha, ucapan seorang wanita yang selingkuh dari suaminya dengan suami putrinya sendiri sungguh luar biasa. Bangkitnya dataran hitam bab 452, tantangan. Apa katamu? Celeste memprotes sambil bangkit dari tempatnya duduk dan sampai ke sisi jeruji sel itu, tepat di depan Minos. Kenapa kamu terlihat tersinggung? Apa aku berbohong? Minos bertanya dengan senyuman di wajahnya sambil menatap wanita itu. Bajingan, kamu sangat berani mengatakan ini karena kultivasiku disegel di tempat ini. Jika bukan karena itu, aku akan memberimu pelajaran. Dia mengatakan ini padanya sambil menggunakan kedua tangannya untuk memegang jeruji selnya. Pada saat yang sama, Neal terkesan dengan kata-kata Stuart muda. Itu karena meskipun itu adalah kebenaran, dan tidak perlu membicarakan hal seperti itu, tahanan muda ini melihat sisi Minos yang tidak dia ketahui. Minos selalu menjadi orang yang tertutup dan berperilaku etiket di zaman akademi spiritual, menghindari berbicara lebih dari yang diperlukan. Tapi disinilah dia, meremehkan perilaku seorang spesialis regional, seseorang yang telah mencapai pertengahan tahap ke-6. Dan itulah yang mengejutkan Neal karena komentar Minos tidak mengganggunya. Dia telah mengkhianati istrinya dengan ibunya. Itu adalah fakta. Itu bukanlah sesuatu yang dia banggakan, tapi dia juga tidak merasa malu. Jadi, dia tidak tersinggung dengan kata-kata Minos, seperti halnya Celeste. Dan akhirnya, setelah mendengar protes wanita itu, Minos tersenyum padanya dan berkata dengan tenang. Bahkan jika kamu bebas dan menggunakan seluruh kekuatanmu, kamu tetap tidak akan bisa menghukumku, hehehe. Apa yang kamu katakan? Dia bertanya, mengertakkan gigi karena marah. Maksudku aku lebih kuat darimu. Dia kemudian menatapnya dan melembutkan ekspresinya dengan tersenyum seolah-olah sedang menatap orang bodoh. Tidak mungkin, seorang junior dari generasi muda, seusia putriku, tidak bisa lebih kuat dariku. Apakah kamu ingin bertaruh? Minos memprovokasi dia. Dia mengatakan ini karena dia mengetahui arogansi para raja spiritual regional, terutama mereka yang sudah lebih dari setengah jalan menuju akhir tahap ke-6 budidaya. Masing-masing dari mereka mengira mereka luar biasa dan hanya menerima perkataan orang yang lebih kuat dari mereka. Dan justru karena alasan itulah, Minos ingin menunjukkan kepada wanita penanggung jawab kota kering ini untuk menghindari masalah di masa depan. Dia harus tahu sepenuhnya bahwa semua yang ada di tempat ini mengikuti perintah Stuart muda dan bahwa levelnya tidak akan membuatnya melampaui peraturan setempat. Bahkan jika dia harus hidup dengan budidayanya yang tersegel untuk sementara waktu.
Akan lebih baik jika dia takut pada Minos sejak dini dan tidak menunjukkan kesombongannya terhadap penduduk setempat. Bangsawan mempunyai kebiasaan buruk berperilaku seperti domba di depan penguasa, yang biasanya lebih kuat dari mereka. Di saat yang sama, mereka berubah menjadi serigala sungguhan jika menyangkut warga biasa, orang yang lebih lemah dari diri mereka sendiri. Tapi Minos tidak ingin masalah seperti itu terjadi di kotanya, karena hanya akan memperlambat kemajuan dataran hitam. Bagaimanapun, dia datang ke tempat ini untuk melawan wanita ini dan menunjukkan betapa standar kekuatannya. Sial, Minos bahkan belum berusia 20 tahun dan sudah mencapai kemampuan bertarung yang seharusnya lebih hebat dari wanita ini. Apakah kamu ingin melawanku? Dia bertanya dengan senyum licik di sudut mulutnya. Dan apa yang akan kamu pertaruhkan? Kebebasan kita. Bisa saja. Jika kamu mengalahkanku, aku akan membiarkanmu pergi atau tinggal di kota ini tanpa campur tanganku, selama kamu mengikuti aturan setempat. Namun, jika aku menang, kamu harus menurunkan kesombonganmu dan terimalah bahwa kamu hanyalah orang biasa, dengan level yang layak untuk wilayah ini. Dan untuk membuktikannya, kamu akan bekerja di ladang pertanian kota sampai hakim spiritual kelas 2 tingkat menengah datang ke kota kering untuk menandatangani kontrak jiwa kita. Dia kemudian menatap matanya dan bertanya, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Mendengar ini, Celeste merasa merinding, seolah ada yang tidak beres di sini. Namun, alasannya mengatakan hal lain. Lagi pula, tidak mungkin Minos bisa mengalahkannya, mengingat kejadian di masa lalu dan usianya yang masih muda. Dia koma selama 6 tahun dan seumuran dengan Neal. Bahkan jika tempat ini menerima dukungan dari luar, mustahil baginya untuk menjadi lebih kuat dari Neal hanya dalam waktu 4 tahun berkultivasi. Tidak mungkin dia bisa mengalahkanku dengan kekuatannya, dia harus berada paling banyak di level 40. Dan itu tidak memberikan tantangan sedikit pun bagiku. Dia merenung sejenak. Apakah dia ingin menggunakan rencana kotor padaku? Jaminan apa yang saya miliki bahwa Anda tidak akan berbuat curang? Dia bertanya, aku hanya akan menggunakan senjataku. Selain itu, tidak ada susunan spiritual, senjata lain, atau artefak apapun yang akan digunakan dalam pertarungan ini. Sementara itu, Neal menyaksikan semua ini dari samping, dengan mata terbelalak, mencoba memahami alasan Minos ingin melawan Celeste. Omong kosong apa ini? Apakah dia tahu teror yang bisa ditawarkan oleh Raja Spiritual level 54? Minos, kamu meremehkan Celeste. Dia bukan seseorang yang bisa dilawan oleh orang-orang seusia kita. Neal memprotes, berusaha meyakinkan kenalan lamanya agar tidak mendapat pukulan yang baik dari pasangannya. Dan setelah mendengar itu, Celeste langsung menatap Neal dengan tatapan tidak setuju, seolah dia memintanya untuk tutup mulut. Minos lalu berkata dengan tenang, jangan khawatir, meskipun aku tidak cukup kuat untuk membunuh Raja Spiritual seperti dia, mengalahkannya adalah kemampuanku. Hahaha, bagus. Kamu benar-benar punya keberanian yang besar. Lalu, bagaimana kita melakukannya? Celeste bertanya dengan penuh semangat, merasa tidak mungkin pemuda ini bisa menang. Ayo pergi ke tempat lain, lalu aku akan membiarkanmu memulihkan energimu sehingga kita bisa bertarung. Setelah itu Minos berbincang sedikit lagi dengan kedua orang tersebut hingga akhirnya mereka keluar dari penjara tersebut dan menuju tempat latihan di markas polisi setempat. Tempat ini tidak menarik perhatian apapun, selain identik dengan panggung pertempuran di markas besar tentara. Dan tiba di tengah panggung itu, Minos segera memerintahkan beberapa tentara untuk membebaskan keduanya dan memberi mereka ruang untuk memulihkan energinya. Mari kita lihat bagaimana rasanya melawan level 54, Raja Spiritual, yang kali ini penuh energi dan mungkin memiliki serangkaian teknik tingkat hitam yang lengkap. Minos merenung dalam hati, memperhatikan wanita dewasa itu dari jauh. Ia tidak mengira bahwa melawan wanita ini akan lebih rumit daripada melawan Emlyn, namun ia tetap bersemangat melakukannya. Itu karena cara bertarung makhluk spiritual sangat berbeda dengan manusia, sehingga bisa membawa banyak kejutan dalam pertarungan. Dan bagi seseorang yang ingin bisa melawan semua lawan yang mungkin, sangatlah positif bagi Minos untuk menghadapi individu dengan kemampuan, gaya bertarung, level, del yang berbeda. Pengetahuannya tentang memoir Henricus Longus sangat bagus, tapi itu hanya teori. Jika dia tidak bereksperimen dalam latihan, dia tidak akan pernah tahu secara pasti batasannya dan cara terbaik untuk meningkatkan dirinya. Bagaimanapun, setelah beberapa waktu, kedua orang itu telah pulih dari kelelahan energi spiritual. Dan Celeste siap bertarung. Biarkan aku melihat pada level apa kamu menjadi sombong ini. Dia memikirkannya, dengan sedikit senyum di sudut bibirnya pada saat yang sama Neal memikirkan hal serupa. Namun, tak lama setelah melakukan hal ini, suara air liur yang ditelan terdengar di tempat itu, berasal dari dua orang itu. Tingkat 48, Neal berteriak kaget sambil melirik ke arah Minos dan kemudian memandang Celeste dengan ragu. Dia ingin tahu apakah itu kenyataannya atau dia hanya berhalusinasi. Tapi dia segera menyadari bahwa dia tidak salah, karena pasangannya sama takutnya dengan dia.
Bangkitnya Dataran Hitam bab 453, Minos melawan Celeste. Dia sudah melewati level Neal dan hampir menjadi raja spiritual. Celeste berpikir sendiri sambil menatap Minos dengan kaget. Tidak biasa baginya melihat seseorang seusia pemuda ini berada pada level seperti itu di utara benua tengah. Lagi pula, bahkan di antara sejumlah sekte besar Kekaisaran Flaming, hanya sedikit orang yang mencapai prestasi serupa. Namun, Minos punya kelemahan yang membuat pencapaiannya semakin menakutkan bagi wanita ini. Ia sempat koma selama 6 tahun. Itu sebabnya dia sangat terkejut merasakan level Minos. Namun, sebagai orang yang berpengalaman ratusan tahun, Celeste tidak bertahan lama dalam keterkejutan ini dan segera menjadi serius karenanya. Tetapi pada akhirnya, dia masih seorang kultivator level 48. Jadi, tidak mungkin dia bisa mengalahkanku dengan kultivasi ini. Dan akhirnya, Minos sampai di tengah panggung pertarungan sementara Neal berjalan menjauh dari tempatnya bersama Celeste sebelumnya. Dalam diam, memikirkan keseluruhan situasinya. Sial, meskipun aku merasakannya. Aku tidak percaya hal seperti itu benar. Bagaimana dia bisa mendapatkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi? Dia bertanya-tanya, melihat Minos dan Celeste sudah memposisikan diri di tempat itu. Minos kemudian menarik pedang tingkat menengah kelas 2 dari cincin spasialnya sambil melihat ke arah wanita itu, yang saat ini berdiri beberapa meter darinya. Dia mengenakan baju besi berwarna merah yang menyerupai gaun dan sangat cocok dengan rambut wanita dewasa ini. Dan saat Celeste merasakan angin sepoi-sepoi meniup rambutnya, dia akhirnya mendengar suara Minos. Kamu kelihatannya tidak menganggap ini serius. Aku akan memberimu peringatan. Jika kamu santai saja, aku bisa melukaimu dengan serius pada serangan pertama. Kalau begitu sebaiknya kamu berhati-hati, karena aku tidak akan bertanggung jawab atas kerugianmu. Komentarnya dengan tenang, tidak ingin memanfaatkan wanita ini. Apa kamu yakin akan hal itu? Dia menanyainya. Baiklah kalau begitu, kita bisa mulai kapanpun kamu mau. Setelah itu, Minos melemparkan liontin kecil ke udara. Ketika akhirnya menyentuh tanah, kedua belah pihak mulai bergerak, mengaktifkan teknik mereka dan menuju ke arah satu sama lain. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Seni melahap, langkah eksplosif. Minos dengan cepat mulai bergerak melintasi panggung pertarungan itu, secara bersamaan. Di mana cincin di sekelilingnya meluas hingga dia mencapai jarak 100 meter darinya. Namun, tidak seperti yang biasa terjadi pada pertarungan pemuda ini sebelumnya, kali ini radius cincinnya tiba-tiba mulai mengecil. Pada saat yang sama, dia berhenti menjadikan tubuh Minos sebagai pusatnya dan mulai bergerak mendekati tempat Celeste berada, menempatkannya sebagai pusatnya. Benar, dan menyadari hal itu, Raja Spiritual ini menyadari betapa berbahayanya lawannya. Apa ini? Hal seperti itu mencuri energiku dengan kecepatan sangat tinggi. Jadi, pikirnya dengan terkejut, menyadari penurunan kekuatannya setelah cincin itu mulai melingkari dirinya. Dia tidak mengerti mengapa perubahan ini terjadi. Pada awalnya, ketika Minos mengaktifkan tekniknya, itu telah mempengaruhi kultivasi wanita ini, dan dia menyadari energinya berkurang. Namun, segalanya menjadi lebih buruk ketika ukuran cincin itu mengecil dan mendekatinya. Aku hampir tidak bisa mengendalikannya, karena kemampuan ini khas dari seni melahap fase ketiga, tapi masih sangat menakjubkan. Minos berpikir sambil mengamati situasi ini. Setelah begitu banyak pertarungan dan latihan yang lama, dia telah menguasai fase masing-masing tekniknya. Dia hanya perlu mencapai tingkat energi minimum untuk meningkatkan potensinya. Justru karena itu, dia sudah bisa memiliki sedikit kendali atas kemampuan tekniknya di masa depan. Seperti dalam contoh seni melahap ini. Saat ini, meski dia tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna, dia sudah mampu menyerap sejumlah energi berbeda dari orang-orang di bidang aksinya. Artinya, dia sudah bisa melahap lebih sedikit kekuatan sekutunya, memusatkan sebagian besar karakteristik melahap teknik ini pada lawan tertentu. Hasilnya, dia dapat menyerap energi spiritual dalam jumlah yang jauh lebih besar dari lawan sasarannya dengan memaksa teknik tersebut menyerap energi orang tersebut secara lebih signifikan. Adapun penurunan efek visual dari teknik ini juga terkait dengan faktor ini. Cincin itu adalah sumber di mana teknik itu bekerja, mencuri energi dari orang-orang di sekitarnya. Dan dengan ukuran cincin yang diperkecil, Minos dapat membuat teknik ini hanya bekerja pada cincin yang diinginkannya, dalam rentang sebelumnya. Oleh karena itu, cincin ini telah berpindah ke sekitar tubuh Celeste yang dewasa. Akhirnya, melihat tekniknya bekerja dengan sangat baik untuk melukai lawannya, Minos dengan cepat mulai mendekati Celeste, melenturkan tangannya untuk menyerangnya dengan pedangnya. Pedang spasial, astaga, kotoran. Celeste bergumam pelan, menyadari tubuhnya melambat dan bilah udara dengan kekuatan setara miliknya datang ke arahnya. Pelindung air, segera melihat bahwa dia tidak bisa lepas dari serangan Minos yang tiada henti, Celeste menggunakan banyak energinya untuk mengaktifkan teknik pertahanannya.
Dengan melakukan itu, armor merahnya bertambah besar, dengan bagian biru yang sebelumnya tidak ada untuk melindungi bagian tubuhnya yang terbuka. Saat dia bersiap menerima serangan Minos, pikiran wanita ini melayang, dan dia tidak bisa tidak menyesali pertarungan ini. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar bisa menekanku. Ledakan. Ah! Dia berteriak sesaat, setelah bahu kanannya dipukul dan mundur 3 langkah. Berusaha menyeimbangkan dirinya agar tidak terjatuh. Tapi dia tidak punya banyak waktu. Tak lama setelah itu, Minos muncul di belakangnya, mengayunkan pedangnya secara vertikal ke arah punggungnya yang tidak terlindungi. Fu, apa? Minos berseru kaget, melihat gerakan wanita itu. Yang pada saat paling rentan, menjatuhkan dirinya ke tanah, menghindari pukulannya. Setelah melakukan seluruh putaran di udara, dia akhirnya memposisikan dirinya di lantai tempat itu untuk memberikan tendangan keras ke perut Minos. Aku menangkapmu, dia memikirkannya, saat dia memiliki sedikit senyum puas di wajahnya. Engah, setelah itu, Minos bergerak beberapa meter hingga berhenti di tengah panggung tersebut, merasakan sedikit mati rasa di perutnya. Itu tidak buruk, tapi dari gaya bertarungmu, aku sudah bisa bilang kalau kamu sudah hidup nyaman selama bertahun-tahun. Itulah mengapa kamu tidak bisa mengalahkanku. Dia berkomentar sebelum mengaktifkan teknik gerakannya sekali lagi dan berlari mengelilingi wanita ini. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik menyerangnya berulang kali, mengirimkan beberapa bilah udara ke arahnya. Astaga! 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 Setelah gerakan tersebut, seluruh pertahanan Celeste dirobohkan ketika dia akhirnya kehabisan energi untuk melanjutkan pertarungan dan mendarat telentang di tempat itu. Serangan Minos seperti itu sangat penting bagi wanita ini, yang tidak perlu terlalu memikirkan pelatihannya sejak dia menjadi raja spiritual. Mengandalkan tingkat budidaya yang unggul adalah hal yang sangat umum di bagian utara benua tengah, di mana orang-orang dari tahap budidaya tersebut biasanya adalah spesialis regional yang jarang bertempur, dan itu adalah kesalahan Celeste. Melawan lawan dengan jumlah kekuatan yang lebih kecil dari miliknya. Dia tidak mampu mempertahankan dirinya dari serangan mematikan, karena dia menjadi berpuas diri, sementara pihak lain bertarung hampir setiap hari. Pertarungan telah usai, dan Minos adalah pemenangnya. Ah, kamu monster, bagaimana bisa kamu tidak punya belas kasihan terhadap wanita sepertiku? Dia mengeluh sambil bernapas dengan tergesa-gesa dan merasakan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak terluka parah, karena ini adalah pertarungan antara orang-orang dengan tingkat kemahiran yang sama, dan akan sulit bagi satu pihak untuk menyakiti pihak lain seperti itu. Namun Celeste masih mengalami banyak luka dangkal di sekujur tubuhnya yang menyebabkan ketidaknyamanannya. Kamu kalah. Apakah aku perlu memperingatkanmu tentang apa yang harus dilakukan? Minos bertanya sambil memasukkan pedangnya ke dalam cincin spasialnya dan menatap wanita itu. Saya akan menyegel budidaya saya dan bekerja di ladang pertanian sampai hakim spiritual datang ke kota ini. Dia menjawabnya dengan ekspresi malu di wajahnya. Celeste tidak pernah mengira dia akan berada dalam posisi yang begitu merendahkan dalam hidupnya, terutama setelah dia menjadi raja spiritual sejak lama. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 454, Aksi Keluarga Yil. Setelah pertarungan usai, Neal langsung berlari menuju stage tersebut, menuju ke arah rekannya sambil tetap terkesan dengan semua yang dilihatnya selama pertarungan itu. Minos telah menunjukkan kemampuan bertarung luar biasa yang belum pernah dilihat Neal seumur hidupnya. Neal memahami betapa sulitnya bagi Minos untuk melakukan hal itu karena dia telah melihat Celeste berjuang dengan segala yang dimilikinya. Namun dia tidak meminta apapun kepada kenalan lamanya. Dia hanya menghampiri temannya dan membantunya. Apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya padanya. Ya, itu hanya goresan. Dia menjawab sambil perlahan bangkit dari tempat itu, menggunakan dukungan Neal. Tapi Minos ini binatang buas. Jika aku tidak tahu dia seumuran denganmu dan Brook, aku tidak akan pernah percaya orang sekuat itu bisa begitu mudah. Setelah itu, keduanya terus berbicara sampai Minos mendekati mereka dan berkata, pertama-tama menatap Celeste dan kemudian ke pemuda itu. Kamu bisa pulih dari lukamu, dan kemudian salah satu prajuritku akan menyegel kultivasimu lagi. Sedangkan Neal, kamu bisa menemaniku. Kami akan menandatangani kontrak jiwa, dan kemudian Anda akan bergabung dengan organisasi saya. Saya berasumsi Anda lebih suka melakukan ini, kan? Minos bertanya pada pemuda itu sambil menggunakan handuk untuk mengeringkan keringat di wajahnya. Pertarungan dengan Celeste berlangsung cukup intens, dan penguasa ini menghabiskan sebagian energinya untuk mengalahkannya. Jadi, meski dia tidak terluka atau kelelahan seperti wanita itu, Minos masih cukup berkeringat. Mendengar ini dan melihat pemuda mengeringkan rambut coklatnya di depannya, Neal mengangguk dan menjawab. Tentu saja, aku lebih suka bergabung dengan tentaramu daripada di penjara beberapa tahun, hehe. Lagi pula, dengan perlindungan yang dimiliki tempat ini, ayah Brook tidak bisa membunuh kami. Dan Celeste serta aku bisa berhenti berlari. Dia berpikir sejenak, menyimpulkan bahwa ini adalah hasil terbaik.
Menandatangani kontrak jiwa dengan Minos bukanlah hal yang ideal, karena selalu mengurangi kebebasan orang yang menandatanganinya. Namun, ada lebih banyak hal positif dalam hal ini daripada negatifnya. Maka dari itu, Neal sangat bersedia menerima kondisi tersebut, meski sebelumnya sudah protes. Setelah percakapan singkat antara ketiganya, Celeste segera menyegel kultivasinya dengan susunan spiritual. Sebaliknya, Minos dan Neal sedang menuju ke rumah pemerintah setempat, tempat mereka bermaksud menandatangani kontrak semacam itu. Ketika hari berjalan lancar di kota kering, ada sebuah kota berukuran sedang dengan lebih dari 1,5 juta penduduk di jantung kerajaan Brown. Di lokasi ini terdapat sebuah rumah besar di tengah kota, berukuran sedikit lebih besar dari milik Minos. Dengan beberapa simbol bintang hitam bertebaran di pagar yang memisahkan bagian dalam lokasi ini dengan trotoar jalan. Di dalam properti ini, terdapat beberapa bangunan dengan bentuk dan ketinggian berbeda, dan di salah satu bangunan yang paling umum. Sekelompok 4 orang sedang berbicara di salah satu balkon salah satu apartemen di lantai paling atas. 3 dari orang-orang ini tampaknya sudah berusia parubaya, sedangkan yang terakhir seharusnya berusia dewasa awal. Dari keempat pria ini, 2 di antaranya, yang terkuat di sana, sedang duduk di 2 kursi berlengan kulit, dengan nyaman memandang ke cakrawala, merokok dan berbicara satu sama lain. Pada saat yang sama, 2 orang lainnya berdiri di samping kursi berlengan itu, dengan kepala tertunduk, mendengarkan kedua orang itu. Lionel, keluarga memberi tekanan padaku karena kamu belum pernah membawa satupun bawahan baru melalui Akademi Bintang Hitam selama lebih dari 4 tahun sejak kedatangan pemuda ini. Seorang pria berjanggut menonjol mengatakan hal ini tak lama setelah mengeluarkan asap dan menunjuk ke arah pemuda itu, yang seharusnya berusia sekitar 15 tahun. Mendengar hal tersebut, Lionel menggerakkan kepalanya dan menjawab, "Aku belum menerima kontak apapun dari orang-orangku di akademi itu selama periode ini. Tapi itu tidak aneh. Lagi pula, tidak setiap hari orang-orang dengan bakat kulit hitam muncul di kota kering." Aku tahu itu. Tapi bagaimana dengan siswa di akademi dengan bakat biru itu? Kami selalu kedatangan beberapa orang dari tempat itu bersama keluarga mereka ke sini. Tapi belum ada satupun anggota baru di keluarga Yil kami selama ini. Beberapa tahun, manajemen keluarga menganggap ini sangat aneh. Dia mengatakan ini kepada Lionel dengan suara rendah sambil memandang pria ini seolah bertanya-tanya apakah orang ini melakukan kesalahan. Namun, Lionel memberi isyarat penolakan dan mulai menjelaskan sudut pandangnya. Ini benar-benar perubahan yang tidak terduga, mengingat tahun-tahun sebelumnya. Tapi Anda mengabaikan fakta bahwa tempat itu memiliki penguasa baru, dan ketika saya keluar dari sana, dia sepertinya tertarik untuk berinvestasi di kota itu. Mengingat sebagian besar orang dengan bakat biru lebih memilih untuk tinggal di kampung halamannya, tidak mengherankan jika banyak hal telah berubah selama periode ini. Jadi, dia mengakhiri penjelasannya, menunjukkan bahwa situasi ini seperti yang diharapkannya. Lionel adalah kepala sekolah Akademi Bintang Hitam, satu-satunya akademi spiritual di kota kering sebelum kedatangan Minos. Dan karena posisinya di sana, dia tahu sangat masuk akal bagi sebagian orang untuk memberikan kesempatan kepada pemuda itu dan tidak keluar dari dataran hitam untuk sementara waktu. Sekalipun restorasi tanah di dataran hitam itu bohong, Lionel tidak mengetahuinya. Ini tidak mengubah fakta bahwa Minos telah menunjukkan perilaku berkomitmen dalam berakting di sana. Dengan itu, pria ini sama sekali tidak menganggap situasi ini aneh. Dia lalu berkata, "Tetapi jika kamu mengkhawatirkannya, aku bisa mencoba melihat apakah ada masalah di tempat itu. Bagaimana menurutmu?" Mendengar hal itu, pria itu mengangguk, menghisap cerutunya 2 kali, lalu berkomentar. "Lewat sini lebih baik. Jika ada masalah, sebaiknya kita segera mencari tahu. Dan jika tidak ada apa-apa, maka kita kumpulkan saja susunan kita dari tempat itu dan buka akademi spiritual baru di kota lain. Kami tidak akan berinvestasi di tempat yang tidak memberikan apapun kepada kami." Setelah itu, kedua pria ini berbincang cukup lama hingga pria berjanggut menonjol itu meninggalkan ketiga orang itu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Setelah menyadari atasannya telah pergi, Lionel memandang kedua orang itu dan berkata, "Omong kosong ini, dia ingin aku pergi ke kota kering padahal aku tahu tidak ada masalah di tempat itu." Mendengarkannya, pria parubaya di samping kursi Lionel tersenyum. "Hehehe, orang-orang ini tidak mengenal kota kering seperti kita, Ketua Lionel. Sepertinya dia mengira akan ada masalah yang muncul di tempat itu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak membiarkan Ralph dan aku kembali ke kota kering untuk menyelidiki masalah ini? Dengan begitu, Ketua Lionel tidak perlu membuang waktumu untuk pergi ke sana dengan sia-sia." Raylan menyarankan. Pria ini adalah orang yang Minos coba ajak berdamai dengan salah satu dari 3 pemuda berbakat bergelar hitam yang pernah muncul di Akademi Bintang Hitam. Namun, ayah Ralph menolak tawaran pemuda itu tanpa berpikir 2 kali, mengikuti petunjuk Lionel menuju markas besar keluarga Yil. Dan setelah bertahun-tahun,
Dia yakin bahwa pilihannya adalah pilihan yang tepat, karena putranya sudah berada di level 30, meskipun usianya baru di bawah 15 tahun. Dengan prestasi seperti itu, Ralph bisa dianggap anak ajaib di antara bawahan keluarga Yale. Dan tak heran jika Raylan sendiri berhasil bergabung dengan organisasi ini juga, bahkan meningkatkan kekuatannya hingga level 35. Begitulah investasi organisasi ini pada Ralph dan ayahnya. Pokoknya, setelah mendengar saran itu, Lionel memikirkannya sejenak lalu menjawab. Itu bukan ide yang buruk. Bangkitnya Dataran Hitam bab 455, tujuan yang sama. Itu bukan ide yang buruk. Kalian berdua bisa pergi ke kota itu menggantikanku dan diam-diam memeriksa keadaan di Akademi Bintang Hitam. Lionel berkomentar dengan suara rendah sambil memasang ekspresi serius di wajahnya. Ini mungkin ide yang bagus untuk mencoba dan memikat kedua pemuda itu ke pihak keluargaku sekali lagi. Dia berpikir dengan senyuman di wajahnya. Sudah menguraikan seperti apa beberapa minggu ke depan. Ralph akan mampu menantang mereka, dan ketika mereka menyadari kecepatan kultivasinya yang luar biasa. Mereka akan segera menyesali pilihan untuk tetap tinggal di kota kering. Dan kemudian, mereka akan menemani Raylan dan putranya kembali ke sini. Tidak salah lagi, itu adalah kesempatan besar bagiku untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dalam keluarga. Dia bergumam pada saat yang sama sambil mengepalkan kedua tangannya sebagai antisipasi. Oke, aku yakin rencanamu benar-benar yang terbaik untuk kami. Jadi aku akan memberimu dan Ralph izin berangkat ke kota kering. Oh, hehehe, kukira begitu. Raylan berseru puas. Jadi, kapan dan bagaimana kita harus bertindak? Lionel kemudian bangkit dari tempatnya dan pergi ke meja terdekat, mengambil selembar kertas dari cincin spasialnya dan kemudian menuliskan beberapa hal. Selesaikan tanggung jawab lokalmu dan ambillah izinku ke bagian administratif kantor pusat. Setelah itu, kamu boleh pergi. Oke. Setelah itu, saat kamu dan putramu tiba di kota kering, aku tidak ingin kamu keluar untuk mencari perhatian karena kesuksesan Ralph. Itu bisa sangat mengganggu kita, meski tidak terjadi apa-apa di sana. Jadi, jangan bertindak gegabah. Cobalah untuk berpura-pura bahwa kamu hanya orang yang lewat dalam perjalanan, tanpa ada masalah yang harus diselesaikan secara lokal. Oh, baiklah, kita bisa melakukan ini. Setelah itu, hubungi Black Star Academy dan cari tahu apa yang terjadi pada siswa di sana sejak kita meninggalkan kota itu lebih dari 4 tahun lalu. Lionel kemudian menyerahkan kertas itu kepada Raylan dan kertas serupa kepada Ralph. Setelah itu, ia melemparkan medali berlambang bintang hitam berujung 5 kepada pria parubaya itu. Gunakan ini untuk mewakiliku. Mereka akan tahu saat mereka melihat ini bahwa Anda adalah perwakilan saya. Dia kemudian melihat ke arah Ralph dan berkata, akhirnya, cobalah mencari secara diam-diam dua pemuda yang belajar denganmu itu, Lee dan Allison. Ralph menyelesaikan pidato Lionel ketika dia menyadari bahwa pria tersebut tidak mengingat nama mereka. Itu benar, bicaralah dengan Lee dan Allison dan tantang mereka untuk bertarung. Lalu, setelah kamu mengalahkan mereka, aku ingin kamu mencoba menarik-penarik ke pihak kita, menjanjikan kondisi yang sama seperti yang telah kamu terima di sini. Oke, aku tahu di mana mereka tinggal, jadi tidak sulit mendapatkannya. Ralph langsung setuju, pada saat yang sama, bahwa dia mengingat hari-hari di Akademi Spiritual. Aku ingin tahu bagaimana keadaan semua orang, apakah mereka sudah mencapai tahap budidaya ketiga? Dan saat Ralph memikirkan rekan-rekan lamanya, Lionel akhirnya menyelesaikan perintahnya. Tetapi ingatlah untuk melakukan ini secara diam-diam, karena penguasa muda itu mungkin memiliki orang-orang yang cukup kuat untuk menghentikanmu pergi. Apa, Tuan? Apakah Anda benar-benar berpikir seperti itu? Raylan mengubah ekspresinya, menyadari bahwa idenya mungkin tidak sebaik yang dia kira. Jangan khawatir. Bocah itu tidak dalam posisi menyinggung keluarga Yale. Jadi, kalau ada yang tidak beres, karena kamu seperti utusan kami, aku ragu mereka akan melakukan tindakan yang lebih keras. Tetapi meskipun mereka tidak membunuhmu, mereka dapat melakukan hal lain jika kamu secara terbuka tidak menghormati mereka. Jadi, sebaiknya kamu tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dan mendengar peringatan keras itu, ayah dan anak itu segera menyetujuinya, sambil mengatakan hal yang sama secara bersamaan. Ya, Ketua Lionel, bagus. Sekarang kalian boleh pergi. Cobalah untuk menyelesaikan ini secepat mungkin. Akhirnya, setelah peringatan terakhir itu, ayah dan anak segera meninggalkan kediaman Lionel, menuju tempat di mana mereka bisa mengantarkan pesanan pria itu, membebaskan mereka untuk perjalanan ini. Seperti banyak organisasi bangsawan lainnya, keluarga Yale tidak mengizinkan bawahannya meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Tidak, jika ada sesuatu yang mengharuskan mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka memerlukan izin dari orang yang membawa mereka ke dalam keluarga atau seseorang yang bertanggung jawab atas hal itu. Dalam kasus Raylan dan Ralph, karena keduanya dibawa ke dalam keluarga Yale oleh Lionel, pria ini adalah salah satu orang yang mampu memberikan izin semacam itu kepada mereka.
Itu karena Lionel adalah salah satu bangsawan dari keluarga berukuran sedang ini, dan meskipun dia hanya memiliki bakat biru yang sederhana dan tidak kuat, karena hanya berada di level 43. Pria ini masih memiliki status yang lebih baik daripada bawahan di organisasi ini. Justru karena itulah, dia mempunyai keistimewaan-keistimewaan ini, seperti mengelola akademi spiritual. Membawa bawahan ke dalam keluarga, mendapatkan keuntungan, datang dan pergi dengan bebas, dan sebagainya. Hal ini bukanlah kejadian yang jarang terjadi di wilayah ini. Karena setiap kekuatan bangsawan pasti memiliki orang-orang seperti Lionel, yang kurang berbakat namun bisa sangat berguna dalam mengatur posisi sekunder di organisasi-organisasi ini. Lagi pula, meski kurang berbakat, pada akhirnya, mereka masih jauh lebih berharga daripada bawahan, orang-orang di luar keluarga, tanpa koneksi signifikan. Mereka dapat digantikan dan seringkali tidak memiliki pendidikan minimum untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih penting. Bagaimanapun, itu adalah hierarki kekuasaan dalam organisasi bangsawan, sesuatu yang diikuti oleh Raylan dan Ralph. Dan karena itu, setelah beberapa menit, mereka sudah memasuki gedung administrasi keluarga itu dan menyampaikan perintah yang diberikan oleh Lionel. Setelah meninggalkan gedung itu, ayah dan anak tersebut mendapati bahwa mereka harus menunggu beberapa hari agar izin mereka diserahkan kepada penjaga di luar kota. Selain itu, mereka juga harus menunggu hingga 2 makhluk roh tersedia untuk perjalanan mereka ke kota kering. Dan ketika mereka kembali ke tugas mereka, keduanya membicarakan topik ini, sudah merencanakan perjalanan mereka. Ayah, apakah menurutmu mereka akan memberi kita monster tahap ketiga? Jika kita harus melakukan perjalanan dengan monster tahap kedua, kita perlu waktu beberapa minggu untuk pergi dan kembali. Bersiaplah untuk itu, pekerjaan ini tidak terlalu mendesak. Jadi, menurutku kita tidak akan cukup beruntung untuk mendapatkan monster peringkat tinggi. Tetapi jika kita berangkat dalam 10 hari ke depan, saya yakin kita akan kembali dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ralph lalu mengangguk dan berkomentar singkat. Aku penasaran apakah kota kering sudah membaik pada periode itu. Saat itu, orang itu sepertinya tertarik dengan kota kita. HMPH, tidak masalah jika dia tertarik. Apa gunanya niat baik? Tidak ada apa-apa, hanya kekuatan individu dan kekuatan finansial organisasi besar yang dapat mengubah segalanya. Tetapi siapapun yang memiliki dua hal ini dan berakal sehat tidak akan pernah berinvestasi di dataran hitam. Bocah itu hanya orang yang frustasi, tidak punya pilihan lain, hahaha. Raylan tersenyum, mengingat betapa seriusnya penampilan Minos ketika dia mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal di kota kering. Kudengar orang itu telah kehilangan segalanya karena kematian ayahnya. Dia adalah Ralph dan ayahnya kemudian melanjutkan pembicaraan tentang hal ini dan topik populer lainnya di Brown Kingdom hingga akhirnya mereka berpisah. Saat bawahan keluarga Yale bersiap untuk perjalanan mereka ke kota kering, seorang wanita mengendarai seekor binatang buas di sepanjang jalan tanah, diam-diam mengejar karavan tertentu. Rombongan yang dikejarnya terdiri dari 3 gerbong yang sepertinya mengangkut seluruh keluarga, berangkat dari wilayah tertentu di kerajaan Cromwell, menuju ke utara. Adapun wanita ini, dia melakukan perjalanan dengan tenang beberapa ratus meter dari karavan itu, dengan kostum yang warnanya sama dengan medan di sekitarnya. Kemana mereka pergi? Dia bertanya-tanya dengan ragu, mencoba menebak nasib orang-orang yang dia kejar. Ini adalah keluarga ke-6 dengan anak-anak yang belajar dengan saya yang meninggalkan kota perairan dalam beberapa bulan terakhir. Mengapa mereka begitu sering meninggalkan tempat itu? Wanita itu bergumam ketika angin kencang melewatinya, mengibaskan rambut hijaunya yang indah. Bangkitnya dataran hitam bab 456, ketergantungan. Sementara wanita itu dengan tenang mengejar sekelompok orang yang melakukan perjalanan menuju utara benua ini, 1 hari penuh berlalu. Saat ini, matahari tepat berada di atas cakrawala kota kering. Kota tenang seperti biasanya, dan kurang dari sehari sejak pertarungan Minos dan Celeste, wanita ini sudah mulai bekerja di ladang pertanian setempat. Namun, mengingat kekuatan luar biasa wanita itu, bahkan mengenakan kerah yang menyegel kultivasinya, dia masih memiliki kekuatan fisik yang setara dengan kultivator level 41 dengan kekuatan penuh. Dan dengan kekuatan sebesar itu, dia dapat melakukan banyak hal di bidang pertanian, mengangkut, memanen, singkatnya, melakukan banyak pekerjaan yang secara alami terlibat dalam produksi makanan rohani. Jelas sekali, sia-sia membuat raja spiritual yang sudah berada di level 54 melakukan layanan seperti itu, tapi Minos tidak punya pilihan. Lagi pula, dengan kekuatan wanita itu, satu-satunya yang bisa menghentikannya adalah penguasa setempat sendiri. Tapi Minos tidak punya waktu untuk menjadi pengawal Celeste, atau menghadapi masalah apapun yang mungkin ditimbulkannya. Dia juga tidak bisa begitu saja berpikir kalau dia akan berperilaku baik. Hanya karena pertarungan yang mereka alami sebelumnya, atau karena dia tidak bisa meninggalkan kota ini karena penghalang pertahanan tempat ini. Itu karena, tidak seperti hampir seluruh penduduk kota kering, yang pada dasarnya adalah orang-orang rendahan dari berbagai penjuru wilayah ini.
Orang-orang yang ingin bekerja keras demi peluang yang mereka peroleh di sini, kasus Celeste sangat rumit. Perempuan ini dibesarkan dalam konteks dengan banyak pengaruh budaya yang dapat menjadi masalah bagi inklusinya di kota kering. Terutama yang berhubungan dengan bangsawan tingkat tinggi. Bangsawan dan orang-orang yang berhidung tinggi tidak dikenal karena kerendahan hatinya, melainkan karena kesombongannya. Terlebih lagi, secara budaya, mereka tidak memandang diri mereka setara dengan warga negara biasa, bahkan mereka yang berasal dari keluarga besar. Dan semua ini dikombinasikan dengan kekuatan individu yang tinggi dapat menghasilkan gesekan yang tidak perlu. Namun, itu bukan alasan utama Minos tidak mempercayai Celeste. Yang paling mengganggunya adalah kenyataan bahwa dia tidak setia. Dia tentu saja tidak peduli dengan kehidupan pribadi orang lain, dan tentu saja dia tidak peduli dengan sejarah cinta prajuritnya. Namun jika menyangkut hal-hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya atau keberadaan dataran hitam, Minos mau tidak mau merasa kesal dengan orang-orang seperti Celeste. Sebab, menurutnya, orang-orang seperti itu sudah cenderung berkhianat untuk kedua kalinya, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan tidak masalah kalau dia seperti itu jika menyangkut urusan cinta. Bagi Minos, jika Celeste mampu melakukan apa yang dia lakukan, mengapa dia tidak bisa menyakiti dataran hitam? Hal itu bahkan bisa sangat sulit terjadi karena keamanan setempat sudah bisa dibilang sangat baik. Namun, Minos tidak mempunyai ilusi bahwa dia tidak terkalahkan dan orang-orang tidak akan menemukan cara untuk menghindari skema keamanannya. Meski begitu, dia tidak percaya dia akan mengikuti perintahnya. Bagaimanapun, dia mungkin lebih kuat darinya, tapi untuk saat ini, itu hanya perbedaan kecil. Rasa takut, atau rasa hormat yang dia miliki terhadapnya, tentu saja jauh dari tingkat di mana pikiran berbahaya bisa dihindari. Dan dia tidak mau mengambil risiko dengan wanita ini. Biasanya, pemuda ini bersedia mengambil risiko tertentu, asalkan ada manfaat yang diperlukan untuk proyeknya dan orang-orang yang dia investasikan berkomitmen terhadap hal tersebut. Tapi risiko yang dibawa Celeste jauh dari apa yang bisa dia terima. Oleh karena itu, dia hanya akan menerima wanita ini ke dalam kekuasaannya melalui kontrak jiwa, sesuatu yang akan membatasi tindakannya. Jadi, hingga hal itu terselesaikan, Minos tidak akan keberatan menyia-nyiakan potensi Celeste dengan melakukan pekerjaannya di ladang lokal tanpa memiliki hak untuk mengolah dan tumbuh lebih kuat. Bagaimanapun, meskipun dia kalah taruhan dari Minos, dia akan dibayar untuk semua pekerjaan yang akan dia lakukan. Tapi meskipun situasi Celeste agak sulit, pasangan wanita ini telah menandatangani kontrak jiwa dengan Minos dan bergabung dengan tentara dataran hitam. Hal itu sangat mudah dilakukan. Karena tentara setempat telah memiliki hakim spiritual dengan klasifikasi yang diperlukan untuk menvalidasi perjanjian semacam itu. Jadi, beberapa jam setelah berbicara dengan Minos tentang apa yang akan ada dalam kontrak, dengan cepat orang yang dibutuhkan untuk hal tersebut telah hadir di kantor penguasa setempat dan melakukan tugasnya. Setelah itu, kenalan lama Minos telah mendapat izin untuk bergabung dengan tentara keesokan harinya. Hari ini, setelah Neal menyelesaikan pendaftarannya, ia segera mempelajari dasar-dasar markas, seperti perpustakaan, menara budidaya, arena pertarungan, ruang hadiah, Dia sangat takjub dengan semua ini. Namun, karena beberapa susunan tingkat menengah kelas 2 mempertahankan seluruh kota, dia tidak begitu terkejut seperti orang-orang di kelompok Abi saat itu. Lagi pula, jika seseorang mampu membeli struktur pertahanan seperti itu, maka semua yang ada di markas ini dianggap biasa-biasa saja. Namun ia menjadi sangat tertarik dengan berbagai divisi yang sudah ada di organisasi ini. Tentu saja, pasukan elit adalah yang paling menarik perhatian Neal, mengingat kondisi luar biasa yang terlibat. Namun, beberapa orang lain menarik perhatian pemuda ini, karena mereka tidak umum ditemukan di keluarga bangsawan. Misalnya saja divisi intelijen, administrasi, formasi pemimpin, dan lain-lain yang pernah ia perkenalkan di tempat itu. Dan bukan berarti tidak ada orang yang memata-matai, mengatur, dan mengatur di keluarga bangsawan. Ada, masalahnya adalah tidak ada kompartementalisasi wilayah-wilayah ini dalam organisasi jenis ini, seperti yang terjadi pada pasukan Minos. Beberapa orang mempelajari teknik atau pengetahuan yang ditujukan pada spesialisasi atau kegiatan tertentu. Namun hal ini dilakukan secara informal, seperti dalam kasus guru dan murid. Seorang master yang telah menjadi mata-mata secara alami akan mengajarkan kemampuannya kepada murid-muridnya, dan mereka akan melakukan hal yang sama di masa depan. Dan pada dasarnya itulah cara keluarga besar beroperasi. Merupakan hal yang tidak biasa bagi keluarga bangsawan untuk memiliki divisi untuk melatih para pemimpin. Tidak, hal seperti itu secara alami diajarkan kepada semua bangsawan dasar-dasar pengelolaan wilayah. Dan mereka yang paling tertarik dengan subjek tersebut dan memiliki keterampilan khusus adalah mereka yang akan memerintah di masa depan. Namun tidak ada kelas yang secara resmi berfokus pada hal ini, juga tidak ada kriteria umum mengenai apa yang diharapkan dari pemimpin masa depan keluarga-keluarga ini. Namun, di pasukan Minos, ada.
Para pemimpin masa depan dapat bergabung dengan divisi ini dan di dalamnya. Mereka harus mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat dilakukan di dataran hitam. Para pemimpin pada akhirnya akan berubah dalam keluarga bangsawan, dan aturan serta standarnya juga bisa berbeda-beda. Misalnya, pihak berwenang mungkin mulai menggunakan tenaga kerja budak karena pergantian pemimpin. Namun dalam skema Minos, hal seperti itu tidak akan terjadi karena tidak peduli siapa yang akan memerintah kota-kota dataran hitam, aturannya harus sama. Jika ada prajurit yang tidak bisa mengikuti ide Minos untuk dataran hitam, dia akan kehilangan peluang untuk menguasai kota di dataran hitam atau pos tentara. Demikian pula halnya dengan semua divisi lainnya. Mereka telah disusun sedemikian rupa untuk menjaga cita-cita dan tujuan organisasi ini agar tidak terjadi instabilitas akibat pergantian kepemimpinan yang sesekali terjadi. Akibatnya, Neal menjadi tertarik pada divisi-divisi ini, yang menurutnya merupakan cara yang lebih efisien untuk mengembangkan organisasi. Ini menarik, dia memikirkannya saat dia menuju tanggung jawab lokal pertamanya. Dengan perencanaan seperti itu, dia tentu berusaha mencapai titik di mana negara bisa tetap kuat atau bahkan semakin menguat. Meski dia tidak ada, penciptaan organisasi dan kelangsungannya diimpikan oleh banyak orang di dunia spiritual. Namun, sebagian besar gagal dalam misi ini, karena sebagian besar kekuatan ini terlalu bergantung pada pendirinya. Itu adalah masalah yang, dalam satu hal, berkaitan dengan keinginan banyak pemimpin, untuk menjadi yang terkuat dan unik di posisi mereka. Tapi Minos tidak melihatnya seperti itu, karena dia akan puas jika banyak orang berada di levelnya. Itu karena, bagi pemuda ini, tidak masuk akal untuk membangun sesuatu yang bergantung, yang akan layu setelah dia pergi ke tempat lain. Apa gunanya menciptakan sesuatu yang lebih lemah dariku? Jika ciptaanku layu setelah kepergianku, aku lebih suka tidak menciptakan apapun. Dia telah memikirkannya. Dia ingin mengembangkan dataran hitam, jadi dia ingin wilayahnya tidak bergantung pada kekuatannya tetapi menjadi lebih kuat darinya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 457, bagian pertama dari rencana kemerdekaan. 4 hari berlalu dengan cepat. Saat ini, masih dini hari di wilayah Dataran Hitam, dan suhunya menyenangkan, khas pada periode hari ini. Namun saat iklim setempat stabil, dengan langit kebiruan membentang hingga ratusan kilometer, sekelompok kereta mendekati kota kering dari sisi selatan tembok. Kelompok ini terdiri dari 3 gerbong yang biasanya digunakan untuk transportasi manusia, yang ditarik oleh binatang spiritual dari budidaya tahap kedua. Yang paling umum ditemukan dalam kelompok seperti ini di jalan-jalan wilayah utara benua tengah. Pada saat yang sama ketika kelompok tersebut mendekati tiang selatan tembok setempat. Seorang wanita muda mengejar mereka dari jauh hingga akhirnya dia menyuruh binatang buasnya untuk berhenti berlari. Hampir segera setelah dia memberikan perintahnya, binatang itu melambat, dan wanita muda berambut hijau itu mencondongkan tubuh ke depan, dengan rambutnya berayun tertiup angin. Apa ini? Viola tanpa sadar bertanya-tanya sambil menatap tembok besar di depannya yang sepertinya memiliki kubah besar di atasnya, yang membentang melintasi area yang luas. Viola mulai mengejar keluarga yang telah meninggalkan kota perairan beberapa hari yang lalu. Hari itu, dia mendapat kabar bahwa satu lagi muridnya akan meninggalkan akademi di kota itu karena keluarga muridnya telah memutuskan untuk meninggalkan kota itu. Dan mengingat seringnya hal ini terjadi, mau tak mau dia menganggap semua ini sangat aneh. Viola tidak keberatan jika salah satu muridnya meninggalkan kelasnya untuk tinggal di kota lain. Namun hal ini sudah menjadi kejadian biasa dalam 6 bulan sebelumnya. Dan karena itu, Viola kehilangan hampir separuh muridnya, akhirnya kehilangan kesabaran, dan memutuskan untuk menyelidiki masalah ini. Hal seperti itu tidak normal, dan dia merasa ada yang tidak beres dengan hal itu. Dan nyatanya, ketika dia mencoba berbicara dengan keluarga murid-muridnya, mereka hanya menghindarinya, berpura-pura tidak tahu apa masalahnya. Jadi, setelah tidak mendapatkan jawaban seperti ini, wanita ini memutuskan untuk diam-diam mengejar keluarga terakhir yang meninggalkan kota itu, sesuatu yang mengakibatkan situasi yang dia alami saat ini. Bagaimanapun, ketika Viola berdiri agak jauh dari tembok kota kering, gerbong-gerbong sebelumnya akhirnya memasuki pos perbatasan selatan tentara setempat. Melihat ini dari jauh, Viola mengerutkan kening dan mulai merenungkan semua yang dia rasakan dan lihat. Ini jelas merupakan penghalang yang dihasilkan oleh susunan pertahanan tingkat 2 tingkat menengah. Tapi mengapa benda seperti itu ada di tempat ini? Mengingat jarak yang aku tempuh beberapa hari terakhir ini, tempat ini seharusnya berada di posisi kota kering. Tetapi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di kota seperti itu? Dia mendekatkan tangan kirinya ke mulutnya sejenak. Tetap diam dan memandangi medan tak bernyawa di tempatnya berada hingga akhirnya, matanya membelalak. Viola bertepuk tangan dengan kedua tangannya seolah dia baru saja memahami sesuatu. Itu dia, keluarga muridku semuanya datang ke sini. Dia bergumam.
Menyadari bahwa tempat dengan struktur pertahanan seperti itu akan memiliki peluang yang lebih baik daripada kota seperti yang dikuasai ibunya. Sesuatu terjadi di kota kering. Dan tempat ini mungkin sudah tidak sama lagi. Mungkin ada orang kaya yang memutuskan menjadikan tempat ini sebagai markas rahasianya dan mengharuskan orang bekerja di sini. Dia memikirkannya, mengesampingkan banyak pertanyaan mengenai bagaimana atau mengapa tempat ini menerima investasi semacam itu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dia ingin tahu jawabannya. Tetapi pada saat ini, itu adalah hal-hal yang tidak terlalu berarti baginya. Faktanya adalah, tempat di depannya ini hanyalah kota kering, dan Viola tahu dia tidak sedang bermimpi atau berhalusinasi tentang perasaan spiritual yang ditimbulkan oleh penghalang tersebut. Dalam hal ini, dia bisa melupakan apa yang dia ketahui tentang lokasi tersebut dan pergi untuk bertanya di lain waktu. Yang penting bahkan sekarang adalah bagaimana informasi ini dapat membantu remaja putri ini. Pada awalnya, saya harus menyampaikan informasi seperti ini secara langsung kepada keluarga. Tetapi ibu saya selalu mengatakan kepada saya untuk menganalisis situasi dengan hati-hati sebelum. Dia kemudian semakin mengerutkan kening dan bergumam. Mungkin manfaat yang bisa kita peroleh jika kita menggunakan ini untuk keuntungan kita jauh lebih besar jika saya hanya berkomunikasi dengan keluarga. Setelah itu, dia memerintahkan monsternya untuk berlari lagi, kali ini menuju kerajaan Cromwell, menjauh dari tembok kota kering. Aku akan membicarakannya dengan ibuku. Dengan bantuannya, aku akan bisa membuat pilihan terbaik. Dan akhirnya, setelah beberapa saat, Viola menghilang dari tempat itu. Tidak meninggalkan petunjuk bagi para prajurit dataran hitam yang berdiri di pos imigrasi di selatan tembok. Saat Viola berlari menuju kota perairan, di markas besar tentara dataran hitam, sebuah konferensi besar sedang berlangsung di salah satu ruang pertemuan terbesar di bagian administrasi. Di ruang pertemuan itu, sekitar 100 orang duduk dengan ketinggian berbeda-beda di tempat yang tampak seperti tangga khas teater. Di saat yang sama, ada panggung kecil yang menghadap penonton tersebut. Ada serangkaian karakter yang tertulis di dinding, yang membuat setiap orang menelan ludahnya. Meskipun orang-orang ini termasuk yang terkuat di pasukan lokal, kecuali anggota pasukan elit, pria dan wanita ini merasa khawatir. Lagi pula, isi dinding itu mengindikasikan sesuatu yang parah, yang bisa menimbulkan konsekuensi serius bagi mereka semua dan dataran hitam. Akhirnya, ketika orang-orang antara level 44 dan 45 sebagian besar terdiam, mencoba memahami situasi ini dengan lebih baik, pintu samping tempat itu terbuka, dan Abi masuk ke ruangan itu. Setelah melihat ini, banyak dari mereka yang mencoba menghampirinya tetapi segera disela ketika dia melambaikan tangannya, menandakan tidak perlunya tindakan seperti itu. Selamat pagi semuanya. Dia kemudian melihat ke dinding hijau di sisi ruangan itu dan melanjutkan. Seperti yang Anda lihat, kami di sini untuk membahas masalah yang sangat penting bagi tindakan militer di masa depan. Dia kemudian melihat simbol-simbol itu saat dia duduk di belakang meja kecil di panggung itu. Abi lalu balas melambaikan tangannya dan berkata, sudah waktunya kita memulai invasi ke kota maritim. Setelah mendengar ini, banyak dari mereka langsung menjadi lebih serius dari sebelumnya. Jadi, apakah ini serius? Bukankah ini sebuah lelucon? Tapi apakah kita siap? Apakah Tuan Muda benar-benar ingin memulai rencana kemerdekaan? Namun meskipun semua orang serius, beberapa orang memiliki pemikiran yang berlawanan dengan orang-orang yang paling khawatir ini. Akhirnya, saya tidak sabar menunggu kami mulai menunjukkan kemampuan kami. Hal ini membawa saya selangkah lebih dekat untuk mendapatkan keadilan bagi keluarga saya. Setelah ini, kota kita akan tumbuh lebih kuat. Dan akhirnya, ketika masing-masing orang itu mempunyai berbagai macam pemikiran di benak mereka, Abi mulai berbicara. Seperti yang Anda ketahui, invasi kota maritim hanyalah tahap pertama dari rencana kemerdekaan, yang tujuannya adalah proklamasi dataran hitam sebagai negara merdeka. Dan karena kedaulatan kita akan mencapai level 50 dalam waktu kurang dari setahun, dia berharap kota maritim sepenuhnya didominasi oleh tentara pada saat itu. Oleh karena itu, mulai hari ini, kami akan memulai persiapan invasi ke kota itu, dimulai dengan pembentukan kelompok investigasi, yang akan memperoleh data yang diperlukan tentang kekuatan yang ada di kota itu. Setelah itu, kami akan membuat daftar tentara yang akan berpartisipasi dalam penyerangan dan juga akan terlibat dalam skema yang direncanakan oleh kedaulatan kami. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 458, Skema Penggantian. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Abi dengan cepat mulai menjelaskan poin utama tentang bagaimana seluruh misi invasi kota maritim akan berjalan. Pada awalnya, beberapa kelompok tentara akan dikirim ke kota tersebut untuk menyelidiki pasukan yang ditempatkan di wilayah pesisir tersebut dan mencatat beberapa informasi mengenai posisi dan kelompok pengawal. Tapi itu tidak akan terlalu menyeluruh, sampai-sampai diperlukan penyelidikan selama berbulan-bulan. Tidak, ini hanya agar tentara dataran hitam mengetahui jumlah lawan, yaitu kekuatan yang ada di tempat itu, dan bagaimana menggunakan informasi ini untuk memulai rencana dengan cara terbaik.
Tentara telah membuat rencana untuk menangani lokasi tersebut dan tinggal menunggu data ini disesuaikan dengan cara yang paling efektif untuk dataran hitam. Itu adalah skema penggantinya. Minos telah memikirkan opsi ini beberapa bulan yang lalu ketika dia sedang berjuang mencari cara untuk memecahkan masalah permintaan pekerja baru di kota kering. Itu adalah masalah yang berulang, tetapi juga merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diselesaikan. Dan seperti yang diharapkan, sekali lagi, kota seperti itu telah mencapai produksi maksimumnya dan tidak dapat berkembang dengan jumlah penduduk saat ini. Untuk mengatasi masalah ini, atau setidaknya menundanya, untuk saat ini, Minos menetapkan bahwa kota maritim adalah target terbaik untuk menarik pekerja ke kotanya. Berbeda dengan dulu ketika wilayahnya tidak dapat mempertahankan diri dari pengawal kerajaan yang ditempatkan di sepanjang pantai, kini pasukannya memiliki kemungkinan ini. Justru karena alasan ini, Minos sekarang berpikir layak untuk menginjakkan kaki di kota itu dan sepenuhnya mengambil alih wilayah terakhir di dataran hitam yang berada di luar kekuasaannya. Tempat itu memang sangat menarik baginya. Bagaimanapun, kota maritim masih merupakan kawasan perkotaan berukuran sedang, dengan lebih dari 300.000 penduduk. Itu lebih dari apa yang telah dicapai oleh kota kering setelah lebih dari 4 tahun bekerja oleh Minos dan timnya, jadi mau tak mau dia melihat tempat itu sebagai jawabannya. Tapi bukan itu saja. Penguasa dataran hitam tidak bermaksud untuk memiliki kekuasaan kerajaan Brown di wilayahnya ketika dia mendeklarasikan kemerdekaan. Hal ini seperti memiliki parasit di dalam tubuh Anda. Sesuatu yang selain menggunakan nutrisi, juga dapat membahayakan nyawa inangnya. Dalam perang kemerdekaan, akan sangat mengerikan jika musuh memiliki markas yang begitu dekat dengan wilayah Minos, bahkan tidak dekat, melainkan di dalam wilayahnya. Oleh karena itu, mengendalikan kota itu adalah bagian dari rencana pemuda ini, dan memajukan masalah ini dapat membawa manfaat di masa depan. Namun, Minos sadar bahwa keluarga kerajaan Brown memperhatikan tempat itu. Selain itu, banyak keluarga bangsawan melakukan hal yang sama karena kota maritim adalah satu-satunya pelabuhan angkatan laut di negara bagian ini. Akibatnya, banyak kekuatan di tempat itu. Mereka sering mengirimkan laporan ke istana kerajaan atau keluarga bangsawan negara ini. Dan justru karena faktor-faktor inilah, Minos memikirkan skema penggantinya. Rencana tersebut terdiri dari penculikan para pengawal kerajaan di kota itu, satu persatu. Setelah ini, masing-masing dari mereka akan menderita akibat dari kemampuan bawaan Abi. Alhasil, mereka akan menceritakan semua yang mereka ketahui kepada prajurit Minos, mulai dari rutinitas, kewajiban, nama rekan kerja, hobi, dan lain-lain. Setelah membicarakan segala hal yang perlu diketahui tentara, orang-orang ini akan tetap hidup di penjara kota kering. Itu akan berfungsi agar tidak ada tanda jiwa yang mungkin mengindikasikan kematian, mungkin memicu penyelidikan yang tidak diinginkan. Pada saat yang sama ketika orang-orang malang ini ditahan di kota kering, tentara muda Stuart akan dikirim ke kota itu untuk menggantikan bawahan keluarga Brown ini. Tentunya hal ini tidak akan dilakukan sembarangan, karena banyak prajurit yang bisa saling mengenal, berhubungan baik, dan sebagainya. Namun dengan bantuan kemampuan Abi, hanya masalah waktu saja sebelum para prajurit tersebut belajar bagaimana memainkan peran mereka. Selain itu, rencananya adalah untuk menyerang kelompok-kelompok yang umumnya bekerja sama untuk membuat penggantinya dapat dipercaya. Dan itu tidak sulit, karena tentara biasanya mengikuti rutinitas yang dibatasi. Mereka tidak berinteraksi dengan banyak orang, terutama mereka yang berada di luar lingkaran kerja biasanya. Oleh karena itu, relatif mudah untuk mengambil tindakan terhadap kelompok tertentu setelah pekerjaan investigasi penting dilakukan. Akhirnya, skema ini akan terus berlanjut hingga seluruh bawahan keluarga kerajaan di kota itu digantikan seluruhnya, dan tempat itu berada di bawah kendali kota kering. Sejak saat itu, tentara Minos akan mempertahankan aktivitas pendahulunya, bertindak sedemikian rupa sehingga tidak ada kekuatan regional yang mencurigai apa yang terjadi di kota maritim. Pada saat yang sama, beberapa tentara Black Plain Army secara bertahap mulai menarik penduduk yang kurang berbakat di tempat itu ke kota kering. Sekali lagi menghidupkan kembali perkembangannya. Hanya ini yang kita rencanakan saat ini. Ada pertanyaan? Abi bertanya kepada orang-orang di ruang konferensi itu sambil menggerakkan matanya dari satu sisi ke sisi lain dan menghela nafas sejenak. Setelah dia menanyakan pertanyaannya, beberapa tangan terangkat di tengah-tengah puluhan tentara yang hadir. MS Abi, kudengar ada raja spiritual yang menjaga kota itu. Bagaimana kita akan menghadapinya? Jangan khawatir tentang hal itu. Dalam misi ini, jenderal spiritual kita hanya perlu khawatir tentang musuh dari rentang budidaya yang sama. Dia menjawab pertanyaan pertama ketika dia kemudian menunjuk ke orang berikutnya dan mendengar pertanyaan lain. Berapa lama kita harus bersiap? Berapa tenggat waktunya? Apa yang harus kita lakukan jika musuh tidak bisa ditangkap hidup-hidup? Banyak pertanyaan yang diajukan mengenai bagaimana misi penyerangan ke kota maritim akan berlangsung dan hal-hal lain terkait rencana kemerdekaan serta terungkapnya peristiwa tersebut.
Abi menjawab semua pertanyaan para prajurit, menjelaskan poin-poin yang sudah dia ketahui. Sebaliknya, dia hanya memberikan jawaban samar kepada orang lain, karena dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran pacarnya. Namun, para prajurit tersebut sudah memiliki pemahaman dasar tentang semua ini, ketika Minos memperkenalkan rencana kemerdekaan setahun yang lalu, tak lama setelah kembali dari perjalanan sebelumnya. Rencana ini adalah sesuatu yang semua orang tahu akan terjadi, mengingat fakta bahwa Minos menganggap keluarga bangsawan kerajaan Brown sebagai musuh potensial. Namun hal ini belum pernah diumumkan secara resmi sebelumnya, karena pasukan lokal bahkan belum mencapai titik minimum untuk membahas hal semacam itu. Namun, setelah perjalanan Minos dan Abi, Kota Kering telah berkembang pesat, dan Stuart muda akhirnya memutuskan untuk menyampaikan pemikirannya kepada tentaranya. Hal seperti itu telah disusun dalam rencana kemerdekaan. Sesuatu yang terdiri dari beberapa fase, yang akan menjadi dasar keberhasilan Dataran Hitam dalam upaya pemberontakan ini. Mulai dari menguasai kota-kota strategis, membunuh, membentuk aliansi, hingga mendapatkan profesional tingkat tinggi. Sebagian dari upaya tersebut sudah dilakukan, karena Stuart muda telah bekerja di Kota Kering untuk mencapai tujuan tersebut sejak awal mula ia berada di wilayah ini. Namun, awal sebenarnya dari rencana itu adalah misi di kota maritim ini. Itu karena, sejak saat itu, tidak ada jalan untuk mundur, dan mereka harus menanggung tekanan yang secara alami akan datang sebagai akibat dari tindakan mereka. Namun baik prajurit Minos maupun pemuda ini tahu bahwa tidak ada alternatif lain. Di dunia di mana yang kuat melakukan apa yang mereka inginkan dan masih mendapat tepuk tangan. Hanya mereka yang berani memperjuangkan idenya yang memiliki peluang untuk menang. Dan, mengingat peluang yang dimiliki orang-orang ini, mimpi-mimpi yang tidak pernah berani mereka impikan tetapi sekarang mereka miliki, orang-orang ini tidak dapat kembali ke kehidupan mereka sebelumnya. Tidak, sekarang setelah mereka merasakan manisnya kemakmuran, kebanyakan dari mereka sangat bersedia berjuang untuk mempertahankan posisi baru mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 459, mengapa peduli? 2 hari berlalu dengan cepat. Saat persiapan sedang dilakukan untuk memulai misi pasukan Minos di kota maritim, Viola telah melintasi jarak antara kota kering dan kota perairan. Wanita ini telah kembali secepat mungkin ke kotanya, di mana dia akhirnya dapat memutuskan apa yang harus dilakukan berdasarkan informasi yang sebelumnya dia peroleh dengan bantuan ibunya yang berpengalaman. Itu adalah sesuatu yang sangat dia anggap penting, dan tidak lama kemudian dia tiba di rumah pemerintah setempat. Saat memasuki bagian dalam mansion, wanita muda berambut hijau itu dengan cepat melintasi bagian umum gedung ini hingga tiba di ruang pelatihan Miria, tempat biasanya wanita ini biasa menginap. Di tempat Minos menghabiskan beberapa jam bersenang-senang dengan pasangan ibu anak itu, Miria kini dengan tenang berkultivasi. Dia sedang duduk di tengah ruangan itu, dalam posisi meditasi di atas bantal yang merupakan ciri khas dari jenis aktivitas ini. Dan saat dia melakukan itu, energi spiritual dari beberapa kristal tingkat menengah secara bertahap tersedot ke dalam budidaya spiritual wanita ini, hingga ke titik di mana udara di ruangan itu sedikit terdistorsi saat ini. Seolah-olah ada fata morgana kecil di ruangan itu, mengelilingi tubuh wanita dewasa itu, seperti hari-hari musim panas yang terik. Saat dia melakukan ini, kultivasi kuat wanita ini berangsur-angsur menjadi lebih padat, yang dapat dirasakan Viola, bahkan berdiri di luar ruangan itu, mengawasi ibunya melalui pintu kaca. Setelah berbulan-bulan perjanjian antara Minos dan Miria berakhir, wanita dewasa ini telah menerima semua kristal dari transaksi sebelumnya. Karena itu, budidayanya meningkat pesat. Dia saat ini berada di level 52. Level yang tidak pernah dia impikan untuk dicapai dalam waktu kurang dari 10 tahun sebelum kesepakatan itu. Tapi dia tidak hanya menjadi lebih kuat dalam periode itu karena kesepakatan itu. Tidak, seperti seorang ibu yang baik, Miria juga mengasuh putrinya dengan banyak kristal, sesuatu yang telah meningkatkan kekuatan gadis muda itu ke level 47. Bagaimanapun, ketika Viola sedang menunggu ibunya, mengawasi dari luar ruangan itu, Miria akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia telah menyelesaikan keadaan meditasinya ketika kristal di sekelilingnya telah berhenti bersinar sepenuhnya, dan dia perlahan membuka matanya. Ah, kalau terus begini, aku bisa mencapai level 53 dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dia merayakannya dalam pikirannya sambil mendesah puas. Senang rasanya memiliki begitu banyak kristal yang dia miliki. Namun lebih dari itu, wanita ini sudah memikirkan hari ketika misinya di kota perairan berakhir. Dan dia akan memperoleh peningkatan status di keluarga Stokes karena dia naik level. Hal ini dikarenakan setiap level budidaya pada tahap ke-6 merupakan tantangan yang sulit untuk dicapai di wilayah ini. Oleh karena itu, sangat dihargai oleh otoritas lokal. Jadi, meskipun Raja Spiritual diperlakukan sebagai ahli regional dan dipandang setara di depan umum, kenyataannya kesenjangan status semakin tinggi, mengingat tingkat budidaya orang-orang ini. Dan Raja Spiritual level 53, level yang akan dicapai wanita ini pada akhir misinya di kota perairan,
jauh lebih berharga bagi keluarga bangsawan daripada level 51, kekuatan wanita ini sebelumnya. Kemungkinan dia memulai sebuah organisasi di keluarga Stokes bukan lagi mustahil, karena prospeknya telah berubah total setelah dia membuat kesepakatan dengan Minos. Bagaimanapun, karena semua itu, wanita ini merasa senang karena dia tinggal di wilayah ini dan selalu tersenyum setiap kali dia bangun di pagi hari dan setelah sesi kultivasinya, seperti saat ini. Setelah kepuasan diri sesaat itu, wanita dewasa ini segera merasa ada yang memperhatikannya ketika dia akhirnya berbalik ke pintu dan melihat putrinya. Viola, dia berkomentar sambil melihat wanita muda itu memasuki tempat itu dan duduk di sampingnya. Miria lalu menatap wanita muda yang duduk di sofa besar, memperhatikan ekspresi muram di wajah Viola. Apa yang terjadi? Biasanya kamu tidak datang untuk berbicara dengan ibumu di tengah hari. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Tentang banyaknya siswa yang meninggalkan akademi spiritual setempat karena keluarga mereka meninggalkan kota ini? Ibu Viola mengangguk dan mengeluarkan suara setuju. Jadi, saya memutuskan untuk mengejar salah satu keluarga ini, dan saya rasa saya sudah tahu kemana tujuan mereka. Setelah mendengar ini, mata Miria tiba-tiba menyipit ketika dia akhirnya menyadari bahwa masalah ini sebenarnya lebih penting daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Itu karena wanita ini tahu lebih banyak daripada putrinya. Lagi pula, Viola tidak mengetahui detail negosiasi Minos dan Miria yang melibatkan ribuan warga setempat. Dan meskipun kesepakatan telah berakhir lebih dari setahun yang lalu, Miria tahu masih ada orang yang terus-menerus meninggalkan kota perairan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia telah mengundang predator ke rumahnya, dan sekarang dia tidak bisa mengendalikannya. Pasukan Minos sudah menyusup ke penduduk lokal. Dan orang-orang ini sudah memiliki semua data yang diperlukan untuk terus menarik orang ke dataran hitam. Dengan itu, apa yang bisa Miria coba lakukan? Membunuh orang-orang ini tidak ada gunanya baginya, dan mengenai kemungkinan dia menginterogasi mereka, dia bahkan mencoba menyuap beberapa orang. Namun, anehnya tidak satu pun dari mereka yang menerima 500 kristal hadiah yang ditawarkan. Mengenai penyiksaan, wanita ini belum mencapai titik itu, karena dia takut menanggung akibat yang berat karenanya. Karena Minos tampaknya memiliki dukungan finansial yang jauh lebih baik daripada keluarga Stokes, kekuatan di belakangnya. Jadi, agar tidak menyinggung calon sekutu kaya, wanita ini tidak menggunakan cara ekstrim. Dan dia bahkan beberapa kali mencoba mengirim beberapa anak buahnya untuk mengejar keluarga-keluarga ini. Tetapi bawahannya selalu kembali 1 atau 2 hari, dengan lusinan tulang patah dan dengan peringatan untuk tidak berbuat apa-apa lagi. Bagaimanapun, tapi untuk beberapa alasan yang lebih penting, Viola berhasil melakukan pekerjaan yang sangat dibutuhkan Miria. Mungkin mereka tidak menganggap dia mengejar mereka karena kekuatannya, atau mungkin karena mereka bersedia menerima kita saat ini? Miria bertanya-tanya sambil mengingat sosok Minos. Dia kemudian bertanya dengan serius. Dan di mana tempat ini? Jauh sekali. Mendengar ini, wanita muda itu menggerakkan kepalanya untuk menyangkal dan kemudian tertawa. Kamu tidak akan percaya padaku jika aku mengatakannya. Oh, jadi, itu pasti sesuatu yang sangat tidak terduga. Gumam Ibu Viola dengan suara pelan, sudah mencoba menebak. Tapi tidak ada yang terlintas dalam pikirannya. Lagi pula, ada beberapa bagian aneh di wilayah tempat mereka tinggal. Tapi sejak terakhir kali aku melihatmu, tempat ini pasti berada dalam jarak 2000 km dari tempat kita berada. Jangan bilang begitu. Itu kota kering. Viola menjawabnya sambil menatap tajam ke mata ibunya. Saya tidak memasuki area itu karena saat saya mendekatinya, saya merasakan kekuatan pertahanan besar-besaran yang mengelilingi kota. Sesuatu yang hanya bisa dihasilkan oleh susunan pertahanan kelas 2 tingkat menengah. Apa? Miria berteriak kaget ketika dia bangkit dari sofa dan menatap putrinya. Mencoba mencari tahu apakah ini hanya lelucon. Bagaimana ini bisa terjadi? Susunan klasifikasi ini tidaklah murah. Bagaimana orang bisa menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk melindungi kota? Apa gunanya itu? Dia tidak mengerti bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Keluarga bangsawan dan kerajaan tidak melakukan investasi semacam ini di kota mereka. Lagi pula, mengapa mereka peduli untuk mempertahankan wilayah umum? Bagi mereka, selama rumah besar, istana, dan markas mereka baik-baik saja, bahkan jika seluruh penduduk dikorbankan. Itu bukanlah akhir dari dunia. Bangkitnya Dataran Hitam bab 460, tidak mempelajari semua yang Anda bisa. Apa kamu yakin? Miria bertanya sambil menelan ludahnya dan tak sabar menunggu jawaban putrinya. Ya, saya yakin. Mendengar konfirmasi tersebut, Miria membalikkan badannya lalu mendekatkan salah satu tangannya ke wajahnya seolah sedang mencoba memahami semua informasi tersebut. Ini sangat aneh. Apakah organisasi di belakang Minos benar-benar ada di kota itu? Atau ada hal lain? Apakah kekuatan finansial mereka sehebat itu? Tapi mengapa berinvestasi di Black Plain? Apakah ada alasan khusus? Dia mengajukan beberapa pertanyaan pada dirinya sendiri, mencoba memahami situasinya.
tetapi dia tidak dapat memikirkan jawaban seperti itu. Dia kemudian menggumamkan sesuatu. Siapa penguasa dataran hitam saat ini? Apakah ada penguasa di sana? Atau hanya seorang bupati? Viola kemudian menggelengkan kepalanya menyangkal, mendengar suara ibunya namun tidak meresponnya. Meskipun keduanya adalah anggota dari kekuatan mulia. Mereka tidak mengetahui rincian ini dari negara bagian lain dan wilayah yang terkenal dengan kemiskinannya. Dia bahkan bisa mengetahui hal-hal yang lebih penting. Seperti warisan keluarga Silva di Lembah Merah, karena ini adalah informasi yang relevan secara regional. Namun jika menyangkut berita spesifik, tidak hanya mereka, tapi negara manapun di luar dataran hitam, akan gagal mengetahui informasi semacam itu sebelumnya. Setidaknya tak satu pun dari mereka mau repot-repot mencari informasi seperti itu sebelum sesuatu terjadi, seperti kasus Miria dan Viola. Bagaimana kita harus bertindak? Mungkin memberitahu keluarga dan meminta informasi dari dataran hitam? Viola memecah keheningan dengan pertanyaan ini. Masih memperhatikan ibunya yang berdiri di samping sofa besar itu. Miria kemudian aktif membantah hal tersebut dengan mengutarakan pendapatnya mengenai hal tersebut. Tidak, apakah kamu mencoba membuang kesempatan ini? Tempat yang kamu datangi kemungkinan besar adalah fondasi kekuatan di balik Minos. Apa? Kenapa kamu berkata begitu? Kenapa dia punya hubungan dengan kota itu? Wanita muda itu bertanya dengan ragu, tidak mengerti bagaimana ibunya bisa membuat hubungan seperti itu. Saat itu ketika Minos datang kepadaku untuk bernegosiasi, dia ingin membayarku untuk menutup mata sementara dia membawa para pengangguran dari kota ini ke wilayahnya. Dari sanalah banyak kristal yang telah mengasuhmu dalam beberapa bulan terakhir berasal dan juga apa yang memungkinkanku mencapai levelku saat ini. Jadi, keluarga murid-muridku pergi ke wilayahnya selama ini? Mungkin, kamu mengetahui semua ini dan tidak memberitahuku apapun? Viola menanyakan ini, dengan ekspresi sedikit kesal. Haha, aku tidak tahu mereka akan pergi kemana, lalu apa bedanya? Belum lagi perjanjianku dengannya sudah berakhir ketika keluarga-keluarga ini mulai pindah. Jadi, aku benar-benar tidak yakin akan hal itu, karena bawahanku tidak pernah berhasil mengikuti keluarga-keluarga itu dengan sukses. Apa? Saya tidak menemukan kesulitan apapun. Apakah Anda yakin tidak? Putrinya bertanya kepada ibunya, mencoba memahami lebih baik mengapa keadaannya berbeda. Saya tidak tahu, mungkin mereka membiarkan kita mencari tahu, atau itu adalah kesalahan mereka. Tapi, bagaimanapun juga, mengingat apa yang Anda katakan kepada saya dan informasi lain yang saya miliki, saya yakin ada lebih dari 80% kemungkinannya. Minos punya hubungan dengan tempat ini. Viola kemudian lebih memahami apa yang sedang terjadi dan bertanya. Jadi, menurutmu kita harus pergi ke kota kering? Menurutmu mengapa kita akan mendapat peluang dengan Minos? Yaitu, jika dia benar-benar ada hubungannya dengan tempat itu. Ya, saya yakin pergi ke kota itu adalah alternatif yang baik. Karena menurut saya tidak ada ancaman apapun di tempat itu, karena mereka tidak akan bersembunyi di bawah penghalang pertahanan jika mereka cukup kuat. Terlebih lagi, meskipun Minos tidak ada hubungannya dengan tempat itu, kota ini pasti merekrut orang luar, karena dataran hitam tidak pernah memiliki populasi yang besar. Dengan begitu, mereka tidak akan menyerang orang-orang yang pergi ke tempat itu dengan damai, seperti itu akan berdampak buruk bagi bisnis. Adapun peluang yang bisa kita temukan di tempat itu, haha, Viola. Sepertinya kamu belum belajar semua yang kamu bisa dari ibumu yang sudah tua ini. Kita bisa menawarkan segala macam layanan secara diam-diam ke tempat itu. Dan kemudian kita akan mendapatkan sumber daya yang lebih banyak daripada yang pernah saya dapatkan sebelumnya. Miria menjelaskannya dengan binar di matanya. Dia tahu jika tempat ini merekrut, maka itu pasti akan menjadi tempat yang terus berkembang. Oleh karena itu, akan ada kebutuhan yang berkaitan dengan tenaga profesional, material, makanan, dan kemungkinannya tidak terbatas, dan wanita berpengalaman ini dapat menyediakan semuanya. Sebab, meski bukan seorang pedagang, karena ciri utama kota perairan, yaitu kota pelabuhan. Ia bisa mengimpor sumber daya dengan mudah. Dan bahkan jika Minos menginginkan lebih banyak orang biasa seperti yang ada dalam perjanjian sebelumnya. Wanita ini masih memiliki kemampuannya. Dia tidak bisa mengeluarkan lebih banyak orang dari kota perairan, yang bisa menimbulkan masalah besar baginya di masa depan. Tetap saja, dia punya banyak kontak di seluruh kerajaan Cromwell. Orang-orang dengan posisi serupa dengannya pasti akan setuju untuk mendapatkan beberapa ratus ribu kristal tanpa harus berbuat banyak. Jadi, dia yakin dia akan memiliki banyak peluang di kota kering. Viola kemudian merasa bersemangat dan menghargai hal ini, berkomentar sambil mendekati Miria dan memeluknya. Ini luar biasa, Bu. Setelah itu, dia lalu bertanya. Tapi kapan kita akan bepergian? Apakah kita harus melakukan persiapan? Kita akan bepergian hari ini. Kita tidak bisa membuang waktu jika tempat itu membiarkan kita mencari tahu. Atau itu hanya sebuah kesalahan, jadi dalam kedua kasus tersebut, tidak akan lama sebelum lebih banyak orang sampai ke sana.
Itu sebabnya kita akan melakukan perjalanan. Bepergian ke sana sesegera mungkin, untuk menikmati manfaatnya lebih lama. Aku hanya perlu membuat beberapa pengaturan, lalu kita pergi. Mendengar hal tersebut, Viola mengerti apa yang harus dilakukan dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu dan menyelesaikan beberapa urusannya, ketika tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata dengan nada khawatir. Tapi Bu, bukankah kesepakatan yang kamu buat dengan Minos tadi akan merugikan kita? Tentu saja tidak. Bukti apa yang dimiliki seseorang bahwa saya melakukan sesuatu? Sekalipun ada keraguan di masa depan, itu tidak masalah. Semua orang tahu bahwa bawahan yang dikirim untuk mengelola wilayah yang jauh selalu memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan penghasilan. Dan tidak ada kerugian yang terjadi pada keluarga Stokes. Setelah itu, keduanya membicarakan lebih banyak tentang hal itu sampai, pada akhirnya, mereka masing-masing menempuh jalannya masing-masing, menyelesaikan masalah mereka sebelum berangkat ke wilayah Stuart muda. Sementara itu, di ibu kota Pulau Batu. Itu adalah hari musim panas lainnya di kota metropolitan yang besar ini. Saat ini, Ellen yang cantik sedang menikmati cuaca yang sangat baik di dalam properti keluarga Nash, di taman besar tempat ini. Ia berjalan di tempat itu sambil beristirahat dari keretanya hingga akhirnya, sosok seorang lelaki tua menghampirinya dengan ekspresi wajah muram. Tampaknya keluarga Allen telah bermitra dengan kekuatan wilayah pertanian untuk mengenakan biaya tambahan pada semua produk yang berasal dari organisasi aliansi kami, Nona Ellen. Dan tampaknya masih banyak lagi kesepakatan mereka. Pria itu mulai menasihati Ellen tentang peristiwa terbaru terkait perang dagang yang terjadi di Pulau Batu antara kekuatan yang menentang bisnis Ellen dan yang mendukungnya. Meningkatnya ketegangan terus terjadi di kawasan ini akhir-akhir ini. Terjadi konflik terus-menerus yang melibatkan raja spiritual di kedua sisi, bahkan terkadang mengakibatkan beberapa kematian. Dan meskipun cuaca tenang di kota besar ini, kenyataannya segala sesuatu di kota ini berada dalam ketegangan, semua pihak, bahkan masyarakat biasa, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Setiap kali orang-orang dari pihak yang berbeda turun ke jalan, konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat terkecil. Dengan ini, banyak masyarakat awam yang takut terlibat dalam hal seperti itu. Sedangkan untuk keluarga kerajaan setempat, organisasi ini sepertinya hanya tertarik untuk menonton pertunjukannya, hanya bertindak dalam situasi yang secara langsung menyinggung perasaan mereka. Oke, mari kita mengadakan konferensi dengan sekutu kita untuk memberikan jawaban.